Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan ceria. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, dan pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar yang pertama masih tentang mencari informasi berdasarkan kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar mengenai pengertian dan macam-macam tanggung jawab. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap? Nah, anak-anak, untuk materi yang pertama tentang mengenai informasi melalui kata tanya kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Nah, kemarin di pembelajaran 1 kita sudah belajar. Anak-anak masih ingat? Nah, kalau anak-anak masih ingat, coba kita lihat kembali video berikut ini. Nah, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang, sedangkan kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, setelah itu anak-anak, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, dan kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang sikap tanggung jawab. Coba anak-anak, tahu tidak tanggung jawab itu apa? Nah, tanggung jawab adalah sesuatu perilaku yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan porsinya. Nah, tanggung jawab ini ada banyak macamnya. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab pada bangsa dan negara. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, ketika anak-anak mempunyai PR atau tugas, maka anak-anak akan melaksanakan dengan baik. Nah, itu dia yang disebut dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, contohnya, seorang ayah mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Seorang anak mempunyai tanggung jawab untuk membantu orang tua. Nah, yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya apa ya? Misalkan anak-anak, di sebuah perkampungan, anak-anak diundang untuk mengikuti hajatan atau gotong royong. Maka, sebagai anggota masyarakat yang baik, tanggung jawab anak-anak adalah memenuhi undangan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tanggung jawab terhadap agama. Nah, tugasnya apa tanggung jawab anak-anak terhadap agama? Anak-anak mengerjakan perintah agama dengan baik, misalkan sholat, mengaji, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Misalkan apa anak-anak? Anak-anak mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan penuh hikmat. Nah, itulah macam-macam tanggung jawab. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Anak-anak, setelah kita belajar tentang tanggung jawab, kali ini kita akan belajar tentang macam-macam pekerjaan atau usaha. Nah, yang pertama adalah agraris. Anak-anak tahu tidak usaha agraris itu apa? Nah, usaha agraris ini adalah usaha yang berkaitan dengan pertanian ataupun perkebunan. Nah, yang kedua ada usaha peternakan. Nah, usaha peternakan ini pasti berkaitan dengan memelihara hewan-hewan. Contohnya ada hewan unggas ataupun hewan-hewan yang lainnya yang bisa dikembangbiakan. Nah, hasil dari usaha peternakan ini bisa berupa telur, daging, ataupun hewan yang bisa diambil kulitnya. Nah, yang ketiga ada usaha perikanan. Nah, perikanan ini juga ada dua anak-anak. Ada yang berupa perikanan tawar dan perikanan air laut. Selanjutnya, nah anak-anak, selanjutnya ada usaha pertambangan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia ini
merupakan negara yang kaya akan bahan tambang dan mineral. Contohnya ada emas, timah, ataupun besi baja. Anak, yang selanjutnya ada usaha kehutanan. Nah, hasil hutan Indonesia ini juga banyak sekali. Ada jati, ada hutan kina, ada pinus. Nah, selanjutnya ada usaha perindustrian. Nah, usaha perindustrian ini bisa berupa usaha industri konveksi ataupun industri yang lainnya. Biasanya perindustrian ini ada di kota-kota besar. Yang terakhir ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini muncul karena manusia ini saling membutuhkan satu sama yang lain. Nah, dalam usaha perdagangan ini ada dua istilah yang kita kenal. Ada istilah ekspor dan impor. Nah, usaha perdagangan ekspor yaitu usaha untuk mengirimkan barang dari dalam ke luar negeri. Sedangkan usaha impor adalah mengirimkan barang dari luar ke dalam negeri. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.